Saya numpang balas seseorang di komentar tersebut bahwa sebut Alik Nurdin katanya bisa berhasil membawa pembangunan di Sumatera Selatan. Apa kabar itu kasus-kasus ya? Yang dulu ada pertemuan yang namanya Alik Nurdin di Jakarta bersama 8 orang ya, ketika itu Alik Nurdin ini. Nah, satu rahasia saya harus bongkar. Ini pribadi banget loh. Katakan sama yang namanya Alik Nurdin, selalu datang ke daerah Tanjung Sakti, Pagar Alam Sumatera Selatan, bawa-bawa ayam. Di sana ada ternak sapi, melalui mantan kepala desa, lalu bikin ternak yang namanya ikan, bekerja sama dengan yang namanya mantan kepala desa pada waktu itu. Perangkat kepala desa dan sebagainya itu tidak diusut. Saya tahu. Dan yang namanya pengajuan segala macam, ada seorang wakilnya yang selalu nginap di rumah kepala desa pada waktu itu. Makanya saya tahu persis kasus demi kasus jalannya persidangan yang namanya Bapak Alik Nurdin pada waktu itu si botak ya. Jadi kalau memang pembangunan itu maju, tolong dong ya, apa saja membangun yang namanya perangkat desa agar menjadi kaya, bisa kuliahkan anak dari uang negara kita untuk memperkaya diri sendiri. Saya tahu persis siapa yang namanya Alik Nurdin ya. Berapa banyak perangkat kepala desa yang didatangi setiap hari Sabtu di yang namanya daerah Pagar Alam Sumatera Selatan, terutama daerah Tanjung Sakti. Saya tahu persis. Kenapa? Mungkin ada orang yang akan panas dingin juga kalau saya sentil ini ya. Nah, satu bro ya, saya ya yang heran yang namanya Ahyar Osman, Gubernur Sumatera Selatan terbaru kemarin, ada yang namanya Rutan Kecolongan ya, memposting yang namanya kunjungan besukan gubernur yang nengok yang namanya Alik Nurdin di itu tiba-tiba menghilang. Nah, ada apa? Dulu udah saya sentil-sentil ya kan, sentil-sentil jauh-jauh sebelum yang namanya Alik Nurdin itu tertangkap di OTT. Saya lah orang yang pertama menyentil-nyentil itu. Pertemuan yang namanya dulu dengan mantan gubernur Lampung ya, sebelum Zomi Zola juga itu pada waktu itu ditangkap. Itu 2016 lalu yang TikTok itu banyak viral itu ada saya ya. Saya banyak itu dulu karena orang-orang pengguna TikTok itu masih istilahnya masih on ya. Kenapa belum bisa mereka men-take down itu ya. Pada waktu itu bersamaan saya hajar juga yang namanya Jijik, Imam Jumbo dan kawan-kawan, sama sindir yang namanya Alik Nurdin ini pada waktu itu ya. Itulah saya orangnya yang pertama. Toh jarak beberapa bulan kemudian dia di OTT, kasus 2,4 miliar rupiah. Ya kan? Ada gunanya nggak kita cuap-cuap? Ada dong ya. Ngaruh nggak kita? Ngaruh dong ya. Mudah-mudahan dari yang namanya gubernur-gubernurnya terutama di Sumatera Selatan ini masih banyak juga kong kalingkongnya ya. Kalau jelang pilkada, jelang pemilu, yang katanya Anda itu jalan pembangunan dan sebagainya itu mulai ditambal-tambal seperti menambal gigi lagi bolong. Tambal sana, tambal sini, ditambal. Dibangun enggak? Udahan pemilu selesai. Ya. Dapat yang namanya proposal itu ini pengajuan dana itu udah dapat nih, udah digenggam. Yang namanya menambal jalan ya bro, selesai pula. Selesai pilkada, selesai pemilu, selesai pula. Ya. Selesai pula janji-janjinya. Ya kan, yang katanya rakyatnya di pedesaan itu akan dikasih dengan bantuan beras, bantuan pupuk, dimudahkan, ya kan itu. Mana? Omong kosong, ya kan? Omong kosong.
Bukti nanti itu kan ada di YouTube. Mana kepala desa yang minta 9 tahun itu, minta 2 periode, 2 tahun aja kelamaan. Itu ada di YouTube saya. Ya kan? Jalannya itu dekat sekolah SD itu hancur lebur. Boleh Anda terjun ke lapangan dong ya, seperti kita. Kontrol itu jalan, bangunan yang mana? Bangunan yang mana katanya yang pada saat dibangun oleh Alik Nurdin yang bagus? Toh jembatan dikat, roboh terus. Itu masyarakat yang ini gotong royong. Alik Nurdinnya kemana? Belakangan datang. Tahu saya tentang Alik Nurdin tuh, sampai pribadinya saya tahu. Ada juga sebuah masjid di desa yang namanya Pagar Bunga di Tanjung Sakti pada waktu itu. Dia meminta orang-orang di daerah sana untuk memenangkan dia untuk periode kedua, Alik Nurdin ya. Jadi setelah itu kalah. Lalu yang namanya bantuan itu ditarik kembali. Ya kan, ditarik kembali untuk bangunan masjid, mangkrak atau masjid. Itu salah satunya itu di desa Pagar Bunga, Tanjung Sakti, Sumatera Selatan. Tahu yang namanya sarang-sarang kerjasamanya dengan Alik Nurdin itu banyak, mayoritas di daerah Tanjung Sakti, Sumatera Selatan. Mata ini juga menyaksikan yang namanya setiap ada hari Sabtu malam Minggu bakar-bakar ayam, bakar-bakar yang namanya ikan bersama perangkat-perangkat desa. Happy bro. Itulah si botak yang namanya Alik Nurdin. Jangan bilang kalau saya ini sembarangan ngomong. Bisa ngomong itu berdasarkan kenyataan 1000%. Ya, jadi tahu sampai kampungnya saja saya tahu daerah mana saja. Ya kan, yang dikunjungi daerah Masambulau, daerah yang namanya Ulu Aye, kata orang di sana ya. Banyak sekali bro. Ya, jangan lupa ada yang namanya mantan kepala desa dulu yang namanya inisial R ya. Ujungnya LAN ya, yang namanya perangkat desa tersebut kerjasama. Beli sapi, dibeliin sapi perangkat desa itu dulu sama Alik Nurdin. Ternak sapi, bikin ternak ayam, bikin ternak yang namanya ikan. Happy bro di sana, di tempat di Saung situ. Makanya Anda ikut dong ya. Kalau nggak mau, belum tahu apa-apa tentang Alik Nurdin, nyimak konten saya aja udah cukup ya. Jadi tahu saya siapa Alik Nurdin. Juga ada orang-orang yang pengawas proyeknya pada waktu itu anggota DPRD, Misnan Hartono ya. Soal orang-orang ini ya, orang-orang ini paham banget saya ya, paham banget. Apalagi kerjaan-kerjaan proyek, kecil buat saya ya. Kenapa bingung ya kalau saya ini tahu semua? Itulah sosok saya. Oke, salam waras, salam NKRI. Semoga yang namanya postingan yang kecolongan oleh yang namanya Haryo Jono itu di Rutan ya, memposting yang namanya Nurdin Alik ya, Alik Nurdin sama gubernur yang baru, siapa nama tuh, Ahyar Osman ya. Nah, jadi gubernur Sumatera Selatan itu ya terposting lagi dong. Tapi sayang, keburu di screenshot orang, dihapus. Ya, mudah-mudahan ya orang tahu makna yang namanya sambung silaturahmi 13 itu. Oke? Paham?